Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah cara menyajikan data dan menafsirkan data. Kita perhatikan pada grafik berikut. Untuk menyajikan data ada 4 cara, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan diagram batang, menggunakan diagram garis, bisa menggunakan diagram lingkaran. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan pada contoh berikut. Diketahui data nilai ulangan matematika kelas 8H adalah sebagai berikut. Sajikan data tersebut dengan menggunakan tabel, menggunakan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama, yang A, yaitu kita menggunakan tabel. Bagaimana caranya? Dari data ini maka bisa kita mulai dari bilangan yang paling kecil, yaitu di sini 4. Nah, juga saya tulis di sini 4, kemudian 5 dan seterusnya sampai yang terbesar nilainya 9. Nilai 4 ada berapa? Kita cari di sini. 1, 2, maka frekuensi itu banyaknya nilai ya. Jadi ada 2. Kemudian berapa banyaknya nilai 5? Kita cari 5, 1, ada 2, ada 3. Ya, maka di sini frekuensinya 3. Dan seterusnya sampai yang nilai 9, kita cari di sini 9, ternyata ada 2. Jadi menggunakan tabel seperti ini akan lebih mudah daripada ini. Misalnya ditanya ada berapa nilai yang mendapat nilai 6, maka kita masih mencari dulu. Kalau sudah dalam bentuk tabel seperti ini, dengan mudah. Kalau ditanya berapa yang dapat nilai 5, maka di sini dengan mudah kita langsung bisa menjawab 3. Berapa yang dapat menilai 7, maka dengan mudah juga mendapat nilai 3. Selanjutnya dengan menggunakan diagram batang. Nah, kita perhatikan diagram batangnya seperti ini ya. Jadi setelah dikerjakan seperti ini, bagaimana cara menggambarnya? Jadi tadi nilai 4, frekuensinya ada 2, maka kita buat grafik. Yang ke kanan itu adalah yang di bawah mendatar, ini adalah untuk nilai, yang ke atas ini yang vertikal untuk frekuensi. Bagaimana cara menggambarnya? Kita perhatikan nilai 4 ada 2, maka kita buat garis ke atas, kita buat kotak ke atas. Ini di tengah-tengahnya angka 4, lurus dengan angka 2. Jadi nilai 4 lurus dengan angka 2. Demikian juga angka 5, nilai yang mendapat nilai 5 ada 3. Caranya sama untuk menggambar. Ini sudah jadi, sudah saya buatkan. Caranya dibuat kotak di tengah-tengah angka 5 ini ya. Antara di sini kita buat kotak ke atas sampai ini. Berapa angka 5 yang dapat nilai 5? Ada 3, maka lurus dengan angka 3. Dan seterusnya semuanya sama caranya. Kalau yang 8 berapa? Jadi nilai 8 di sini ada 3, berarti ya lurus angka 3. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi gampang sekali membuat seperti persegi panjang ini ya. Kemudian berikutnya adalah dengan diagram garis. Ya, caranya sama, setelah tabelnya kita buat tadi, yaitu yang nilai 4 ada 2, maka kita tentukan di sini yang dapat nilai 4, maka lurus angka 2 ini diberi titik di sini ya, diberi titik caranya gambar. Kemudian yang dapat nilai 5 ada 3, 5 lurus angka 3. Kemudian yang dapat 6 ada 7, 6
lurus angka 7 diberi titik. Ya, sebelum garisnya jadi diberi titik dulu. Yang dapat nilai 7 ada 3. 7 lurus angka 3. Yang dapat 8 ada 3, maka 8 ini juga lurus angka 3 diberi titik. Yang dapat nilai 9 ada 2, maka di sini juga diberi titik. Setelah titik-titiknya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah diberi tanda titik semua, maka tinggal garis menghubungkan semua titik yang sudah dibuat tadi seperti ini, maka terjadilah diagram garis. Berikutnya adalah diagram lingkaran. Nah, ini kalau ini perlu dihitung dulu ini ya. Bentuk diagram lingkaran seperti ini. Di sini ada keterangan sebelum saya nanti menghitung ini. Ini adalah untuk menentukan berapa derajat daerah seperti ini. Ini berapa derajat. Ini cara menghitungnya seperti ini. Sebelumnya saya jelaskan ini dulu. Yang biru ini berarti untuk yang mendapat nilai 4. Yang warna ini untuk yang mendapat nilai 5. Yang warna abu-abu ini adalah yang mendapat nilai 6 dan seterusnya. Yang hijau ini berarti yang dapat nilai 9. Sekarang ini sudutnya harus benar-benar diukur kalau membuat diagram lingkaran. Jadi ini bagaimana untuk bisa menentukan 54 derajat, 36 derajat. Kita lihat dari tabel yang sudah kita buat. Jadi sebelum membuat ini harus dihitung dulu berapa derajat. Caranya tadi yang dapat nilai 4 ada 2 siswa, maka untuk mencari sudut rumusnya adalah jumlahnya ini harus kita total dulu. Jumlah siswanya harus kita total. Jadi ini artinya kalau yang dapat nilai 4 itu ada 2, yang dapat nilai 5 ada 3, maka jumlah semua siswa dapat dihitung di sini adalah ternyata sebanyak 20 siswa. Maka untuk menentukan sudut caranya adalah 2 banyaknya siswa yang dapat nilai 4 dibagi jumlah siswa seluruhnya. Jadi rumusnya 2/20 dikalikan 360 derajat. Kenapa dikalikan 360 derajat? Karena pada lingkaran itu sudut seluruhnya ini ada 360 derajat. Jadi asalnya 360 adalah sudut lingkaran ini semuanya ada 360. Jadi kalau ditanya bagian-bagiannya, caranya adalah 2/20 kali 360, sudah kita hitung hasilnya 36 derajat. Maka sudut yang dapat nilai 4 di sini adalah 36 derajat. Demikian juga yang dapat nilai 5 ada 3, maka rumusnya 3 dibagi 20 kali 360 hasilnya 54 derajat, maka di sini sudutnya 54 derajat. Jadi ini harus benar-benar diukur, tidak boleh ngawur ya. Demikian juga seterusnya caranya sama. Maka untuk yang dapat nilai 9 ada 2, maka rumusnya 2 dibagi 20 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Maka di sini juga 36 derajat yang dapat nilai 9 warna hijau.
Jadi begitu caranya mencari derajat. Kemudian sekarang saya lanjutkan materi berikutnya, yaitu membaca dan menafsirkan data. Langsung ke contoh saja, misalnya berikut adalah data tingkat pendidikan orang tua siswa di sekolah. Jadi ini datanya sudah diketahui, data pendidikan orang tua yang SD frekuensi 10, berarti banyaknya ada 10, yang lulusan SMP ada 15, yang SMA 96, yang D3 92, S1 27. Berdasarkan data di atas, tentukanlah banyak siswa di sekolah tersebut. Jadi kita membaca data ini, bagaimana cara membaca data juga harus bisa dipahami. Yang B, banyak orang tua yang memiliki pendidikan minimal SMA. Penyelesaian jumlah siswa. Banyak siswa di sekolah tersebut. Berarti kalau orang tuanya SD 10, SMP 15, ya tinggal dijumlah saja ini. Jadi banyaknya siswa ada 10 tambah 15 tambah 96 tambah 52 tambah 27. Sudah saya hitung di sini. 10 tambah 15 25, 96 tambah 52 148, ditambah 27, jumlah seluruhnya ini berarti 200 siswa. Yang B, banyak orang tua yang memiliki pendidikan minimal SMA. Kalau minimal SMA berarti SMA di sini ikut. Jadi kalau minimal SMA berarti yang SMA juga ikut di sini. Jadi kalau minimal SMA, maka yang SMA ini ikut. Yang D3 juga, yang S1 juga, karena minimal SMA berarti SMA-nya ikut. Maka jumlah orang tua yang pendidikan minimal SMA, jumlah ini 96 tambah 52 tambah 27, hasilnya adalah 175 orang. Contoh berikutnya kita perhatikan pada diagram lingkaran berikut. Tentukan persentase siswa yang mengikuti pramuka. Jadi yang mengikuti pramuka itu yang warna kuning. Maka untuk mencari persentasenya adalah persentase seluruhnya dikurangi persentase yang diketahui. Sudah kita tulis di sini 100% dikurangi persentase seluruhnya. 100% dikurangi 90% ketemu 10%. Soal yang B, jika total siswa 200, berapakah yang mengikuti pramuka? Maka untuk mencari siswa yang mengikuti pramuka, rumusnya adalah persentase yang ditanyakan dibagi persentase seluruhnya dikalikan jumlah siswa. Maka 10% dibagi 100% kali 200, maka nanti 10% dibagi 10%, ini yang bawah juga dibagi 10%, tinggal 1/10. 1/10 kali 200 sama dengan 20. Yang C, jika yang mengikuti basket 10, berapakah yang mengikuti BMR? Caranya sama dengan yang B. Persentase yang ditanyakan dibagi persentase yang diketahui dikalikan jumlah siswa yang diketahui.
yang PMR yaitu 18%, yang basket 10%, maka 18% dibagi 10%. Sama dengan ini yang B, ini bisa dicoret nanti 10 bisa dicoret 10%, ini juga bisa dicoret persennya, tinggal 18. Soal yang terakhir, berdasarkan grafik harga telur, maka harga telur, taksiran harga telur pada minggu kelima adalah, kita perhatikan grafiknya, minggu pertama naik, minggu kedua naik, minggu ke-3 ke-4 juga naik, 4 ke-5 turun. Kemudian kita perhatikan di sini berapa kira-kira minggu ke-5 ini, tafsirannya adalah di atasnya minggu ke-3, di bawahnya minggu ke-4, kira-kira di sini ya, kira-kira di sini. Berarti di atasnya 15.000, di bawah 16.000. Maka jawabannya adalah yang sesuai adalah yang D, yaitu 15.500. Demikian materi kali ini mengenai menyajikan data dan menafsirkan data. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk lebih paham lagi, silahkan anak-anak mengerjakan soal latihan baik di BKS atau buku paket atau yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.